Saya dengan Brian Tilaar, Direktur Utama PT Martina Berto Tbk Marta Tilaar Group. Kami yang mengelola merek-merek, ada 9 merek, termasuk Sari Ayu Marta Tilaar dan Mirabella Cosmetics. Lalu bagaimana sih Pak untuk menghadapi persaingan dalam dunia yang industri sekarang kan persaingannya ketat sekali, bagaimana Pak? Ya, tentunya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ke depan, pertama bahwa orang-orang kita itu harus siap beradaptasi dengan keadaan pasar. Orang penting. Selain itu daripada pengelolaan daripada merek-merek itu antara lain. Nah, pengelolaan daripada merek-merek ini harus kita jaga kinerjanya, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Antara lain bagaimana ya, jelas adalah mempertahankan dan meningkatkan daripada kepuasan pelanggan. Sebab bagaimanapun yang beli daripada merek-merek adalah pelanggan lah yang memberikan rezeki kepada perusahaan, sehingga perusahaan bisa melakukan banyak hal, investasi dan sebagainya. Nah, kepuasan pelanggan inilah yang sangat penting daripada merek-merek kami ini. Kepuasan semacam apa sih Pak yang dibutuhkan oleh pelanggan itu? Kepuasan macam apa? Kepuasan apa? Jelas kepuasan dari segi kualitas produk. Dan juga kita tahu bahwa marketing is about perception. Jadi persepsi yang kita inginkan itu harus kena di benak konsumen. Memang brand kami yang malam ini mendapatkan award yaitu untuk Sari Ayu Marta Tilaar dan Mirabella itu berhasil ya. Sesuai apa yang kita inginkan dalam hal perception itu kena di konsumen, dan konsumen dalam kenyataannya memang puas, maka kami bisa mendapatkan award yang sudah diberikan oleh SWA bekerjasama dengan Biro Riset dari MAS. Lalu untuk menjaga kualitasnya sendiri seperti apa Pak? Ya, tentu menjaga kualitas adalah dari research and development kita, dari research daripada konsumen itu harus kita lakukan. Perkembangan pasar seperti apa, perkembangan daripada konsumen, ya itu. Jadi kita harus lihat betul-betul di pasar perubahan konsumen seperti apa perubahannya. Kalau kita terlambat melakukan perubahan maka akan bermasalah ya. Misalnya produk life cycle dia sudah turun gitu, nah itu agak terlambat. Jadi sebelum produk life cycle-nya sudah mature, nah itu harus kita rejuvenate, istilahnya ganti packaging, ganti formula, ganti komunikasi dan banyak hal. Lalu tantangan apa sih Pak yang didapatkan oleh Marta Tilaar? Ya, kalau tantangan, saya pikir semua industri mendapatkan tantangan ya, karena dunia pesaing juga tidak tinggal diam ya. Tapi tantangan yang ke depan adalah perubahan konsumen ini sangat cepat ya. Perubahan konsumen sangat cepat, konsumen sangat demanding, dipengaruhi oleh information teknologi yang luar biasa. Selain itu juga perubahan daripada yang ada di retail ya. Retail itu sekarang adalah tempatnya konsumen untuk berexperience gitu. Jadi memang consumer experience, memorable consumer experience itu sangat penting, bahwa mereka harus memakai produk kita dan mendapatkan satu experience yang tidak terlupakan gitu. Contoh misalnya kita punya Marta Tilaar Shop ya, itu retail kita. Nah, Marta Tilaar Shop itu sedemikian rupa kita berbagus setiap saat, kita berinovasi, desain dan sebagainya. Make sure bahwa konsumen masuk ke situ bahwa dia kalau keluar daripada toko itu harus membeli daripada produk-produk Marta Tilaar gitu. Jadi kalau untuk menjaga kualitas kan berarti salah satunya butuh bahan baku. Ya. Untuk bahan baku sendiri itu berasal dari mana Pak? Ya, bahan baku kan ada local supplier, ada juga 1-2 yang import gitu ya. 1-2 import memang tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia ini banyak sekali komponen importnya, apapun termasuk misalnya kita beli tempe di warung tradisional, komponen di dalamnya ada import. Oke. Nah, sekarang jadi bagaimana kita melakukan sinergis daripada supplier kita gitu. Supplier adalah mitra kerja. Nah, ini harus kita perkuat dari semua sisi gitu, sehingga bisnis kita bisa terus bersinergi dengan baik. Lalu kalau untuk ekspansi ke depannya apa sih Pak yang akan dilakukan oleh Marta Tilaar? Oke, jadi kalau ekspansi ke depan, kalau bisnis Marta Tilaar Group ini kan ada beberapa ya.
Jadi ada si PT Martina Berto Tbk nih yang mengelola merek. Ya, tentunya PT Martina Berto Tbk sebagai perusahaan publik ini punya perusahaan kontrak manufacturing juga. Dan kontrak manufacturing itu harus kita perkuat ya. Menjalani daripada kontrak manufacturing bukan hanya grup kita, tapi di luar grup ya, sehingga rezekinya dia makin besar. Lalu untuk brand-brand kita sendiri ini pertumbuhannya harus bagus tiap tahun ya, baik dari volume maupun unit. Nah, lalu bagaimana bisnis kita yang lain ya? Bisnis kita yang lain seperti misalnya sales and distribution ya. Sales and distribution kita itu selain menjalani daripada produk grup, tapi juga produk-produk di luar grup ya. Produk-produk di luar grup ya, food beverages, apapun, beauty and personal care gitu ya. Beauty personal care bukan hanya punya kita, tapi punya orang juga ya. Nanti apalagi pokoknya untuk sales and distribution kita yang namanya dulu PT Sari Aja Indonesia sekarang berganti menjadi PT SI Indonesia, itu juga bukan hanya beauty personal care, tapi food beverages dan consumer good apa saja itu bisa. Yes. Kita dipercaya oleh Lotte Snacks sebagai logistik provider gitu. Lalu ada beberapa external principal ini mau kita perbesar daripada volume dan unitnya, sehingga secara total bisnis Martatil Art Group makin besar. Nah, bisnis Martatil Art Group yang lain kan juga ada misalnya creative agency. Creative agency selain melayani kita, melayani luar juga, harus cari luar external principal. Lalu kita punya juga PT Manta Beauty Gallery, di dalamnya tuh ada salon day spa, lalu ada juga Puspita Mata International Beauty School. Nah, itu juga harus mencari daripada orang-orang yang mau sekolah untuk bidang-bidang di kecantikan ya. Lalu ada juga manajemen franchise daripada salon Indi Spa Martatil itu harus juga meningkatkan daripada franchise kita, lalu juga membeli daripada produk kita. Jadi memang 2014 ke depan itu dengan berkembangnya ekonomi Indonesia, terlepas daripada kontroversi, memang challenging akan makin hebat gitu ya. Kita menyebut challenging ya, kita bukan menyebut tantangan yang membuat kita loyo, enggak. Tapi bagaimana caranya bahwa kita survive terus dari masa ke masa gitu ya. Juga misalnya corporate action ke depan, misalnya kita membeli daripada perusahaan akuisisi itu salah satu hal ya. Lalu misalnya melakukan kerjasama misalnya dengan co-branding, kita melisensikan daripada brand-brand kita, itu adalah sesuatu juga yang bisa kita jalankan di depan. Untuk beverage-nya itu tadi bukan brand Martatil atau? Enggak, jadi food beverages itu kita sebagai logistik provider dan distribution. Jadi bukan Martatil Group membuat food beverages ya, tapi kita sebagai logistik provider dan sebagai distribution, mendistribusikan dan kita sebagai logistik provider. Jadi kerjasama dengan Lotte tadi? Ya, jadi itu melalui salah satu anak perusahaan kita namanya PT SI Indonesia. PT SI Indonesia ini kan memang distribution company, nah, distribution dan logistik. Nah, dia melakukan itu. Kita terima kasih sekali dipercaya oleh salah satu perusahaan multinasional seperti Lotte tadi. Lotte Group percaya kepada kita untuk divisi food beverages-nya itu, ya, masih foodnya. Lalu sampai sekarang berarti Martatil udah bermitra dengan siapa saja? Jadi external principal kita kan ada beberapa, ada dari Nabati, waktu itu pernah Siantar Top Tbk ya salah satu produknya, tapi sudah enggak. Kita pernah juga mitra dengan Kimberly Clark Indonesia, perusahaan Amerika di Indonesia untuk kita distribusi. Lalu ada produknya daripada Multi Indo Citra Pigeon, itu kita distribusi juga gitu. Untuk di kontrak manufacturing kita dipercaya pernah oleh KOSE, oleh Mendem Indonesia Tbk untuk buat produk-produknya di tempat kita, tidak semua produknya ya itu. Jadi kita menjalani banyak kemitraan dengan asing, dengan lokal yang mau percaya dengan kita, ya kita terima kasih gitu. Klien buat kita adalah sangat penting dan itu harus kita perkuat ya. Kita juga membina hubungan baik dengan peritel independen ya.
dengan istilahnya grosir, dengan key account management outlet, apakah itu minimarket format, apakah itu supermarket format, apakah itu specialty store, apakah itu juga hypermarket format gitu. Boleh tahu nih, untuk omsetnya sendiri Pak, boleh tahu nggak sih Pak kisaran omsetnya tuh berapa? Oke, jadi ada dua hal di sini ya. Kalau PT Martina Berto Tbk, itu itu dia di apa namanya itu di plus minus itu size-nya itu kita pernah mencapai 717 miliar rupiah untuk PT Martina Berto Tbk. Nah di 2013 ini masih menunggu audit reportnya ya. Tahun berapa yang tadi? Yang itu tahun 2012 ya tapi untuk 2013 saya belum bisa sebutkan sebab masih menunggu audit report ya untuk PT Martina Berto Tbk. Untuk Martapila Group itu plus minus kita mencapai size bisnis adalah 1,5 triliun ya. Dari apa saja bisnis itu? Dari PT Martina Berto Tbk, daripada PT SI Indonesia, dari PT Creative Style, dari PT-PT yang lain itu di Martapila Group plus minus gitu. Itu 2012 itu. Jadi kalau Martapila Group itu di 2013 itu kurang lebih 1,5 triliun plus minus. Nah, karena Martapila Group-nya holding ini kan bukan perusahaan publik, jadi lebih merilis angka begitu saya lebih mudah. Tapi kalau perusahaan publik saya harus menunggu audit reportnya. Ya. Kalau untuk targetnya di Pak tahun 2012 kira-kira gimana Pak? Ya. Jadi saya baru bisa sampaikan untuk Martapila Group aja dulu ya. Untuk Martapila Group kurang lebih di 2014 itu adalah kurang lebih kita mau sampai 1,7 plus minus 1,8 triliun Martapila Group. Kalau PT Martina Berto Tbk karena ini perusahaan publik nanti itu ya. Kalau untuk kedepannya apa sih Pak yang ingin tingkatan lagi oleh Martapila? Ya tentunya pasti business growth-nya ya, business growth in terms of volumes, growth, pasti juga meningkatkan daripada terus-menerus kepuasan pelanggannya dan sebagainya. Pokoknya kita ingin bahwa visi daripada Martapila itu kan menjadi perusahaan kelas dunia ya. Ya, jadi memang untuk di bidang ini ya ini harus kita tingkatkan terus ya, dan menjadi pemain regional kurang lebih beberapa tahun ke depan. Asia Tenggara kita fokus ya. Jadi memang fokus ke depan kurang lebih saya bisa katakan dalam 5 sampai 10 ini Asia Pasifik dulu. Nah setelah itu baru kita bicara global. Itu untuk market share-nya tuh udah Ya, untuk market share memang data ukurannya itu masih yang Indonesia ya. Ya kalau market share kan kita kuat di color kosmetik dan skincare business. Kurang lebih kalau kosmetik dan skincare business kita kan ada di top 5-nya Indonesia. Ya, top 5-nya Indonesia. Bahkan kalau kosmetik kita pernah ranking 3, 2 gitu. Kalau kosmetik, kalau skincare kita masuk di top 5. Untuk kemarin 2013 Ya. rankingnya berapa Pak? Nah ini kan kalau untuk 2013 kan reportnya harus ada di 2014. Nah report independent research-nya belum keluar. Iya. Nah terakhir Pak, untuk do and don't yang harus dilakukan apa sih Pak dalam menjalani bisnis? Ya, jadi kalau do pasti ya kita harus lihat bahwa Indonesia ini sebentar lagi adalah bukan sebentar lagi, sudah kita memasuki tahun pemilu, tahun politik ya. Ya tentunya sebagai pebisnis kita berharap bahwa nanti pemilu ini berjalan aman, semua orang senang dan sebagainya. Jadi iklim bisnis itu sangat baik. Ya tentunya kita harus melihat bahwa ini adalah salah satu kesempatan yang baik untuk meraih daripada bisnis ya. Sedangkan don adalah juga kita harus cukup ini ya, tidak boleh terlalu so agresif gitu, tapi juga jangan terlalu konservatif gitu ya, cukup moderat lah, cukup moderat melihat perkembangan pasar yang ada gitu. Jadi kurang lebih
kurang lebih seperti itu. Jangan terlalu agresif, tapi tidak boleh juga terlalu konservatif. Ya. 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 Oke, itu aja. Oke.